مرحبا أهلا النوادي. Banyak yang bertanya kepada saya, ini kan masalah terulang setiap tahun ya. Kalau orang-orang yang belajar tentang masalah yang seperti ini masalah ini bukan masalah baru tapi sudah lama. Masalah penetapan misalnya itu dia hanya berputar Ramadan, penetapan Ramadan, kemudian Syawal, hari raya Idul Fitri, kemarin penetapan hari raya Idul Adha. Ini masalah sebenarnya bukan masalah. Ini masuk ke bab perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Jadi tidak ada yang salah. Kita harus tahu bahwa metode menetapkan bulan Islam yang ada di dalam agama Islam ini ada dua. Yang satu namanya ar-ru'yah. Dia melihat munculnya hilal. Yang kedua metodenya namanya al-hisab. Tidak melihat hilal tapi menggunakan ilmu falak, perhitungan, atau di masa modern disebut dengan ilmu astronomi. Kedua-duanya tidak salah. Kedua-duanya tidak salah. Saya memiliki guru yang juga berbeda di dalam metode ini. Ada guru saya berpegang dengan ru'yah, dan memang ru'yah paling tertinggi dibanding dengan hisab. Itu harus kita yakini. Kenapa demikian? Karena Nabi yang memerintahkan untuk melihat hilal sebagai penentuan bulan Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Di situ Nabi perintahkan puasalah kalian ketika melihatnya, melihat hilal, dan berbukalah ketika melihat hilal. Di bagian penghujung hadis tersebut, fa in gumma 'alaikum fa akmilu 30 yauman. Kalau ditutupi oleh awan, genapkan 30 hari. Hisab isyaratnya di dalam Al-Quran. Jadi metodologi dua, lihat hilal ataupun lewat hisab, perhitungan, atau yang ketiga dipadukan kedua-duanya. Dia lihat sekaligus juga pakai perhitungan. Nah itu jauh lebih baik. Yang jadi masalah cara. Kalau metodenya gak ada masalah, caranya yang bisa menjadi bermasalah. Kita harus tahu bahwa masalah ini antara mazhab satu dengan mazhab yang lainnya berbeda. Mazhab Syafi'i menetapkan bulan Islam, baik itu Ramadan atau Syawal atau Dzulhijjah, harus di tempat masing-masing di mana mereka tinggal. Disitulah yang menjadi hukum. Namanya matla'. Matla' itu tempat terbitnya atau tempat melihatnya hilal. Jadi kita yang di Ternate kalau sudah lihat hilal, misalnya Ramadan atau Syawal atau Dzulhijjah, Dzulhijjah itu lihatnya awal, karena pergantian bulannya lihatnya di awal tersebut yang menjadi penentuan bulan itu. Di Ternate sudah lihat, kemudian di Makassar belum melihat hilal tersebut, maka yang di Ternate saja yang puasa Ramadan. Yang di Makassar karena belum lihat, dia tidak puasa Ramadan karena belum masuk bulan suci Ramadan. Kalau berbicara tentang penetapan Ramadan, dan ini
kalau dipraktekkan satu negara itu akan banyak terjadi perbedaan. Di sini Ternate lihat, di Jakarta belum melihat hilal, di Makassar sudah lihat, di tempat lain lagi tidak melihat. Akhirnya terjadi banyak perbedaan pelaksanaan Ramadan, dan itu khawatir memunculkan muskilah, masalah. Oleh sebab itu ulama-ulama kita yang terdahulu mereka bijaksana dalam masalah ini. Mereka tidak berpatokan kepada mazhab Syafi'i. Pakai apa patokannya? Mazhab yang lain, mazhab Maliki, terutama mazhab Maliki. Satu tempat di negara Islam atau di wilayah Islam atau di wilayah lainnya sudah melihat, yang lain belum melihat, boleh ikut kepada yang sudah melihat. Itu mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i masing-masing tempat harus melihat hilal tersebut. Nah, ulama-ulama terdahulu mereka tidak mau terjadi problem seperti ini, maka mereka menggunakan pendapat di mana satu tempat atau dua tempat di Indonesia ini yang sudah melihat, walaupun kita di sini belum melihat, kita ikut yang pusat menetapkan. Itu masalah fikih tidak ada yang salah, kedua-duanya. Begitu juga yang menggunakan perhitungan. Ada guru-guru kami pakai ilmu falak. Jadi sudah tahu tuh berapa puluh tahun ke depan atau bahkan ratusan tahun ke depan kapan Ramadan, kapan hari raya Idul Fitri, kapan hari raya Idul Adha, sudah diketahui ratusan tahun yang akan datang menggunakan perhitungan ilmu hisab. Jadi tidak ada yang salah dalam metode. Ini yang dijelaskan oleh Dr. Hasan Hitu dalam kitab Fiqhus Siyam. Yang salahnya adalah cara. Cara seperti apa? Misalnya para ulama mereka meletakkan hukum pertama dalam penentuan ini sudah diserahkan tanggung jawabnya ke pemerintah. Ada kaidah mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya pemerintah mengangkat perbedaan pendapat. Dan yang tidak mengikuti pendapat pemerintah juga tidak salah. Juga tidak salah jika dia berpatokan dengan metode yang disepakati seperti tadi hisab. Tidak menggunakan insting tapi berdasarkan ilmu. Silakan boleh. Dengan catatan yang komunitas yang kecil yang tidak mengikuti pemerintah ini dalam penetapan bulan Islam, dia lakukan secara tertutup, secara eksklusif. Tujuannya agar apa? Tidak terjadi bentrokan, tidak terjadi masalah. Kalau yang seperti itu tidak ada masalah. Di Lawang, kalau tidak salah, seorang guru, saya tidak perlu sebut namanya, di Lawang, juga menggunakan hisab, tapi komunitas pesantren saja, tidak dipublikasikan. Ketika dipublikasikan maka terjadi dua pendapat, dan itu akan menjadi masalah. Jadi caranya saja gitu. Kedua-duanya benar. Nah, ini akan terulang lagi setiap tahun. Kalau ini ada rekaman via YouTube, mungkin dari pusat bisa lihat. Harusnya dibuat satu lembaga khusus berdasarkan undang-undang, namanya Lembaga Fatwa Nasional, didukung oleh undang-undang, didukung oleh pasal-pasal. Jika dipilih satu lembaga khusus ini, Dewan Fatwa Nasional, diambil para ahlinya yang memiliki kapasitas keilmuan, kemudian mereka sudah menentukan hari tersebut, mengundang ormas-ormas yang hadir. Semuanya boleh memberikan usulan, tapi keputusan finalnya lembaga ini. Kalau dia sudah mengeluarkan, maka wajib kita ikuti. Urusan salah benar bukan urusan kita. Urusan kita ngikut, bukan cari tahu. Jadi para ulama di Hadramaut itu ketika sudah berdiri negara Yaman, sudah ada lembaga khusus yang mengurus penetapan
daripada bulan-bulan Islam. Mereka orang-orang alim, paham ilmu falak, bisa juga mereka melihat hilal. Tapi ketika sudah ada lembaga resmi, mereka gak sibuk tanya gimana keputusannya. Oh sudah hari ini, oh sudah, gak perlu lagi naik gunung lihat, gak perlu lagi hitung kembali. Itu yang tradisi ulama-ulama Hadramaut, seperti itu. Kenapa? Ya yang tanggung jawab kan pihak ini, pemerintah. Al-Imam Al-Mawardi mengatakan dalam kitab Al-Ahkamu Sultaniyah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum, yang mengurus urusan kalian, yang diminta tanggung jawab mengurus urusan kalian. Jadi tidak perlu repot-repot. Kalau mau ikut yang hisab boleh, gak ada masalah. Oh saya mau ikut yang hisab, kebetulan yang hisab berbeda dengan yang keputusan pemerintah, boleh. Tapi karena yang hisab pemerintah dengan masyarakat, tentu lebih tinggi pemerintahan. Bukan berbicara berpihak kepada pemerintah, bukan, berbicara aturan fikihnya seperti itu, untuk menghilangkan muskilat, masalah di tengah-tengah masyarakat. Makanya kalau tidak ada lembaga seperti itu yang menjadi fatwa tertinggi, semuanya harus ikut. Kalau yang tidak mau ikut boleh, tapi tertutup, aman. Tapi kalau lembaga ini tidak ada, hanya berupa MUI tidak disokong oleh undang-undang yang kuat. Orang yang berbeda dengan pendapat MUI itu tidak kena pasal, tidak kena hukum. Tapi kalau ada lembaga Dewan Fatwa Nasional, wajib semuanya taat. Seandainya salah, urusannya dia. Kalau dia salahnya karena teledor, kena dosa. Yang kena dosa ya pemerintahnya, bukan masyarakatnya. Tapi kalau kesalahannya sudah berusaha mencari kebenaran tapi tidak sengaja salah, dia tidak berdosa juga. Kita yang ikuti juga tidak berdosa. Tapi kalau kita main sendiri-sendiri, ngajak orang, kalau kita salah, kita sendiri yang berdosa. Yang rugi kita sendiri. Dosanya kita tidak mau ikut aturan pemerintah yang menetapkan fatwa tersebut. Yang kedua, kita ngajak orang. Yang ketiga, kita salah, berarti 3 kali salah. Tapi kalau pemerintah salah, kita tetap benar, tetap dapat pahala. Pemerintahnya salah, ya salah karena teledor, pemerintahnya yang kena dosa. Pemerintahnya salah menetapkan karena tidak sengaja, sudah berusaha mencari, beristihad tapi salah, mencari kebenaran tapi salah, tidak berdosa juga mereka, begitu. Nah, jadi seperti itu. Harus meletakkan prinsip menghilangkan ikhtilaf. Ada istilah namanya khilaful aula, meninggalkan perbedaan lebih utama. Meninggalkan perbedaan lebih utama. Jika ada hal ini menimbulkan muskilah, ditinggalkan. Masih ada opsi ini bisa menselaraskan, mendamaikan, kita pilih yang itu. Kemudian tadi saya katakan, yang ikut keputusan pemerintah, kemudian ada lain juga mengikuti metode hisab, maka tidak perlu menyalahkan kepada yang lain. Yang pakai hisab itu tidak boleh disalahkan, karena masuk ruang lingkup masalah fikih.